Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal seleksi akademik atau pretest UP-PPG atau Retaker PPG bidang matematika tahun 2022 ya. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu yang ingin memesan versi full dari modul belajar persiapan seleksi akademik UP-PPG atau Retaker PPG bidang matematika, ya versi fullnya 150k ya. Nah, silakan hubungi WA nomor ini ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022 ya, kisi-kisi yang terbaru. Nah, isi materinya yaitu logika matematika, aljabar dan program linier, kombinatorik dan statistika, kalkulus, trigonometri, geometri, teori bilangan, barisan bilangan, dan induksi matematika, di mana Bapak Ibu mendapatkan bonus soal wawasan kebangsaan serta bonus soal pedagogik ya bidang matematika. Terima kasih. Materi kita kali ini ya tentang kalkulus ya, sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022 ya, kisi-kisi yang terbaru, di mana submateri atau subtopiknya terbagi menjadi fungsi, komposisi fungsi, fungsi impuls, limit fungsi, turunan, anti turunan, aplikasi turunan, dan anti turunan, dan terbagi dalam beberapa indikator ya. Indikator 15 ini menggunakan konsep anti turunan untuk menyelesaikan masalah. Indikator 21 menggunakan konsep limit fungsi bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Indikator 22 menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Indikator 32 menggunakan konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah. Indikator 34 menggunakan konsep turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Indikator 42 menggunakan konsep turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Indikator 47 menggunakan konsep faktor persekutuan untuk menyelesaikan masalah. Indikator 53 menggunakan materi yang berkaitan dengan fungsi impuls untuk menyelesaikan masalah. Indikator 54 menggunakan teori terkait kekontinuan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita lihat di sini indikator 34 dan 42 itu sama ya. Nah, sama. Nah, yang membedakan di mana? Yang membedakan mungkin tingkat kesukaran soalnya. Mungkin ini C3 atau ini C4 atau C5 seperti itu ya. Nah, mungkin tingkat kesukaran soalnya yang membedakan. Soal nomor 1 yaitu indikator 15 menggunakan konsep anti turunan untuk menyelesaikan masalah ya. Tinggi sebuah bangunan adalah 100 meter. Jika bola dijatuhkan dari atas gedung tersebut dengan kecepatan atau VT sama dengan 5 kurang 10 T meter per second, maka bola akan mencapai tanah setelah berapa detik? Oke, kita bahas. Nah, ini integral ya, dimana tinggi gedung itu merupakan integral dari kecepatannya ya. Kita integralkan 5T kurang 5T pangkat 2 tambah C. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, tinggi sebuah bangunan 100 meter. Bola dijatuhkan, itu artinya bolanya dari atas, itu ya, ini gedungnya kita anggap. Ini 100 meter. Nah, bolanya dari atas. Nah, itu artinya ketika di atas itu T-nya sama dengan 0 dan H-nya sama dengan 100. Nah, ini dia. Jadi untuk mencari nilai C, kita substitusi T-nya 0 sama dengan 100 gitu ya. Nah, seperti ini, H0 sama dengan 100, masukkan kemari ya. Nah, jadi hasilnya nanti C-nya 100, sehingga HT-nya 5T kurang 5T pangkat 2 tambah 100. Nah, yang ditanya bola akan mencapai tanah setelah berapa detik. Nah, ketika di tanah H-nya mencapai 0 ya, HT-nya sama dengan 0 ketika sudah di tanah ya. Nah, sehingga ini kita sama dengankan 0 saja. 5T kurang 5T pangkat 2 tambah 100 sama dengan 0. Ini kita bagi berapa nih? Kita bagi min 5 ya, supaya T pangkat 2 nya koefisiennya positif. T pangkat 2 ini jadi negatif, kurang T kurang, ini dibagi negatif 5, negatif 20 ya. Ini kita faktorin T kurang 5 kali T tambah 4 ya. Ini T-nya 5, T-nya negatif 4. Waktunya tidak mungkin negatif ya, jadi yang memenuhi adalah T-nya 5. Jadi jawabannya 5 detik ya, B ya.
Soal nomor 2 ya, indikator 21 menggunakan limit fungsi bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Seorang peneliti telah menganalisis data pertumbuhan penduduk di suatu kota, kemudian memodelkan angka pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya. Angka pertumbuhan penduduk tersebut dirumuskan dengan PT akar dari setengah T pangkat 2 kurang 3T tambah 5 dalam persen dan T dalam tahun. Berdasarkan model tersebut, pertumbuhan penduduk mendekati ya tahun kelima dapat diprediksi sebesar yang mendekati. Jadi ini kemungkinannya soalnya soal tentang limit aljabar ya. Ya, kita lihat di sini. Nah, seperti ini limit T mendekati 5 ya. Untuk PT ya ini limit substitusi. Kita substitusi aja T-nya sama dengan 5 ya. Setengah dikali 5 pangkat 2 kurang 3 kali 5 tambah 5 diakarkan. Ini hasilnya nanti 2,5 ya. Akar dari 2,5 seperti ini persen ya. Nah, jadi jawabannya A ya. Soal nomor 3, indikator 22 menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah ya. Sebuah benda bergerak dengan persamaan Ft sama dengan negatif sin 2T pangkat 2. Percepatan benda pada saat T sama dengan pi per 4 adalah ya. Kita perhatikan di sini. Ft ini merupakan persamaan benda itu bergerak atau persamaan lintasannya ya, lintasannya. Jadi kalau tinggi bola tadi dia persamaan tingginya, kalau ini persamaan lintasannya. Nah, kita bahas di mana turunan pertamanya itu sama dengan kecepatan dari benda ya. Jadi F aksen T itu sama dengan PT ya. Nah, kemudian turunan keduanya itu AT-nya gitu. F aksen 2 kali T-nya AT atau percepatan bendanya ya. Nah, di sini turunan pertamanya negatif 4 sin 2T kali cos 2T. Ini turunan pertama. Di mana di sini kita ambil 2 sin 2T kali dengan cos 2T itu menjadi sin 2 kali 2T, 4T. Ini ya, sin 4T. Nah, 4 ini tinggal ada 2 lagi ya, negatif 2. Nah, AT-nya turunan yang keduanya, turunan dari sini lagi. Turunan sin kan cos. Turunan sudutnya 4 kali min 2 min 8 ya. Ini pangkat 1 berarti sinnya habis. Nah, jadi percepatan bendanya negatif 8 cos 4T. Yang ditanya pada saat T-nya pi per 4. Tinggal kita substitusikan aja. A pi per 4 sama dengan negatif 8 cos 4 dikali pi per 4 ya. T-nya jadi pi per 4, ini habis. Jadi negatif 8 cos pi ya. Cos pi itu negatif 1 ya, kita kali negatif 8 8. Jadi jawabannya 8C ya. Soal nomor 4, indikator 32 menggunakan konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah ya. Diketahui F ya memetakan dari real ke real ya, bilangan real ke real, dan fungsi G dari real menghasilkan fungsi bilangan real juga ya. Jika fx sama dengan negatif x pangkat 2 dan gx sama dengan akar dari x kurang 1, maka g bundaran fx adalah, baik kita jawab ya, g bundaran fx sama dengan g fx ya. Fx nya mana? Ya ini negatif x kuadrat, atau fx nya kita substitusi ke gx nya ya. Jadi akar fx dikurang 1. Nah, sama dengan fx nya tadi kan negatif x kuadrat ya, kurang 1. Nah, kita perhatikan di sini, ini bisa kita modif menjadi akar negatif x kuadrat tambah 1. Nah, coba kita lihat x kuadrat tambah 1 ini adalah bilangan positif ya, tidak bisa 0 pun tidak bisa, ini bilangan positif, lebih besar dari 0 ya. Nah, ketika dikali negatif x kuadrat tambah 1 ini menjadi bilangan negatif. Nah, jadi ini adalah akar dari sebuah bilangan negatif. Nah, sedangkan akar di dalam fungsi akar itu tidak boleh negatif ya, tidak boleh negatif. Nah, sehingga G bundaran fx-nya ini tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Jawabannya E ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa kasih like, komennya, dan subscribe ya bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.